biasanya karunia ini kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. La tuhsuha. Banyak sekali tentu keutamaan dari Shaum Ramadan ini, dan tentu sudah banyak dibahas oleh para pemateri sebelumnya dan mungkin juga setelahnya, ya. Sehingga banyak kajian tentang bagaimana berpuasa menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita mendapatkan fitur yang banyak dari Shaum Ramadan itu. Karena Rasulullah juga banyak mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak banyak yang didapat, ya, kecuali lapar dan dahaga. Dan itu bukan hanya puasa, ya. Kita juga sering mendengar dan membaca kajian misalnya tentang sholat cara Rasul, ya. Demikian pula, ya, karena memang, ya, di setiap ibadah itu banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, di antara sekian banyak kajian tentang bagaimana melakukannya cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam dunia kita, profesi kita medis ini, kita juga sering dengar apa yang disebut dengan tibbun nabawi. Jadi cara berobat, ya, cara Nabi begitu. Ya, cara berobat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalam prakteknya kita melihat ada satu penyederhanaan, ya, tentang tibbun nabawi itu sendiri, ya. Yang sering yang dipersepsikan tibbun nabawi itu kan kalau kita berobat, ya, lebih kepada pencegahan pada umumnya atau beberapa juga terapi itu dalam modalitas yang terbatas begitu, ya. Jadi sebatas mengkonsumsi kurma misalnya, ataupun habatus sauda, madu, ya, memang semuanya baik, ya, dan banyak terbukti bermanfaat. Tetapi sebenarnya tibbun nabawi lebih dari itu, ya. Jadi kalau kita lihat dalam kajian-kajian tibbun nabawi itu ada satu definisi bahwa tibbun nabawi itu adalah apa saja yang dimention oleh Quran dan Sunnah, ya, hadis yang sahih terkait dengan cara hidup sehat, ya, itu yang disebut dengan tibbun nabawi. Ya, dalam hal penyakit itu sawa posisinya, apakah dia terkait dengan pencegahan, ya, ataupun juga pengobatan, ya. Dalam masa pandemi ini kan kita juga sering dengar bagaimana anjuran Nabi, ya, untuk mencegah penyebaran penyakit yang menular ini. Jadi apabila kalian mendengar ada satu wabah di satu tempat, maka jangan ada orang yang ada di dalam sana keluar, atau orang yang di luar masuki wilayah itu, area itu, supaya penyakit menular itu segera berhenti. Itu suatu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ya, bagaimana mencegah penularan suatu penyakit. Itu momentumnya, ya, tetapi sebenarnya esensinya sangat luas, gitu. Ya, bagaimana pencegahan itu oleh Rasulullah dicontohkan. Bagaimana beliau tidur, ya, jam berapa beliau tidur, jam berapa beliau bangun, kemudian apa aktivitas beliau, ya, pada dini hari, ya. Itu semua menunjukkan cara hidup yang sehat, gitu, yang tentu beliau atas tuntunan wahyu. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah dimention dengan sangat jelas, ya. Walladhi, ya, alladhi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maritu fa huwa yaskin. Ini yang harus menjadi landasan kita semuanya dalam profesi, dalam pelayanan kesehatan ini. Bagaimana kita sendiri, ya, terus melakukan praktek kedokteran ini tanpa kehilangan ruh yang paling mendasar itu. Wa idza maritu fa huwa yasmin. Apabila aku sakit, sesungguhnya Allah yang menyembuhkan. Termasuk juga salah satu praktek kedokteran kita sebagai dokter muslim ini berhasil, ya, bukan hanya sembuh secara fisik bahasanya dari sakit, ya, tapi juga bagaimana secara ruhiyah, secara mentalitas dia juga kemudian sehat, melihat
sakit ini secara benar begitu. Dan ketika sembuh dia juga memiliki perspektif yang tepat gitu. Ya, faidamar itu ya, waidamar itu fawayasfin gitu. Ya, sesungguhnya esensinya yang menyembuhkan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan ya oleh guru-guru kita untuk mewarisi pusaka keahlian beliau-beliau. Ya, semoga Allah senantiasa mengasihi mereka, ya, memberkahi seluruh hidupnya dan ditetapkan pahalanya. Yang seharusnya membuat kita semakin yakin, ya, semakin beriman, ya, bahwa bagaimana Allah menyelamatkan kehidupan ini. Ya, ada suatu proses yang luar biasa. Ya. Bahkan di dalam ayat itu kan ya, dibuka dengan satu sumpah. Walladzi wa yut'imuni, ya, demi Allah dialah yang memberikan aku makan, wa yaskin, dan memberikan minum, ya. Itu sebuah gambaran sederhana bagaimana sebuah kehidupan itu pentingnya ada satu asupan makanan dan minuman, ya, dalam bentuk sederhananya tapi lebih luas, ya. Kita lihat ya betapa kompleksnya Allah memberikan makan dan minum kepada makhluk individu ini, bahkan sampai di tingkat sel. Bagaimana di tingkat sel bisa menjadi sehat, ada kehidupan sel yang sedemikian indah, ya, hidup satu sama lain, berkomunikasi, ya, ada perlindungan terhadap kerusakan sel, ya. Ya, sebuah proses yang kompleks gitu. Maka sekali lagi bertambahnya ilmu, ya, bertambahnya pengetahuan kita, ya, tentang bagaimana Allah memberlakukan sunatullahnya dalam kehidupan ini, sesungguhnya harusnya semakin tinggi keimanan kita. Jangan naudzubillah kemudian malah sebaliknya, gitu, semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, kita akan merasa bahwa itu semua adalah atas kemampuan kita gitu untuk melakukan itu. Saya dapat makan minum ini jelas kan saya punya gaji, saya operasi dan dapat fee dari itu semua, dan saya bisa beli makanan yang enak gitu. Ya. Padahal kalau kita sedikit runut ke belakang, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya sebenarnya yang kita miliki gitu. Ya, pasien yang datang ke kita, ya, dengan epidural hematom misalnya, ya, tentu kan bagaimana Allah membuat keteraturan, ya, pembuluh darah yang ada di dura mater itu, ya, bagaimana ada keteraturan anatomi itu sehingga kita punya marker yang jelas pada setiap posisi, mana yang aman, mana yang tidak boleh, ya. Kalau tidak ada keteraturan itu kita tidak akan pernah bisa bekerja sesungguhnya, ya. Jadi bagaimana Allah itu, ya, demikian sempurna gitu menciptakan makhluknya itu. Nah, maka pantas kalau kemudian diingatkan bahwa tidak masuk surga seseorang, ya, yang di dalamnya ada kesombongan walaupun hanya, ya, sebiji sawi saja, ya. Karena sesungguhnya kita semakin sadar betapa kita ini tidak memiliki daya dan upaya, ya. Karena daya dan upaya yang kita miliki juga karunia Allah. Nah, maka kembali kepada Tibun Nabawi, sekali lagi ini menjadi tugas besar kita, karena Rasulullah itu berpesan terhadap masalah kesehatan ini. Misalnya kita diperintahkan berobat kepada ahlinya, gitu. Ya. Rasulullah menyuruh seseorang untuk pada saat itu praktek kesehatan itu misalnya adalah hijamah, ya. Ya. Itu ya Rasulullah ya perintahkan. Ya, ada yang Rasulullah menganggap ini ada problem pada jantungnya, gitu. Itu Rasulullah menunjuk nama begitu. Ya. Coba kalian kunjungi seorang yang namanya ini, ya, karena dia ahli di bidang ini. Artinya betapa Rasulullah terhadap hal seperti ini, ya, itu menyerahkan kepada ahlinya. Jadi Bismillah, Masya Allah, pengembangan ilmu sebenarnya tidak lepas, ya, dari esensinya seperti itu. Maka kita jangan sampai kehilangan yang paling mendasari, ya, kenapa kita belajar, kita terus menekuni bidang ini dan seterusnya, dan kita berusaha amanah dengan warisan guru-guru kita,
Ya, karena tidak terlepas bahwa ini semua adalah ya perintah atas keimanan kita, atas keislaman kita itu. Ya, tidak lepas dari itu semua. Bismillah, masya Allah. Ya, Rasulullah perintahkan itu ya untuk berbuat kepada yang adil. Bahkan Rasulullah memberikan memerintahkan untuk memberikan honor gitu kepada ahli hijamah itu, pada sahabat yang berobat. Artinya bagaimana profesi ini ya oleh Rasulullah ditempatkan sedemikian rupa. Ya, dalam bab makan ya beliau contohkan bagaimana yang sehat. Dalam bab puasa ya bagaimana Rasul ingatkan sahur dan sahur karena di dalamnya ada berkah. Ya. Di samping hal-hal yang sifatnya spiritual ya ini semua sangat berkaitan dengan hal-hal yang ya, sangat teknis ya terhadap jasad manusia begitu. Ya, menyegerakan berbuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk juga bagaimana Rasulullah itu berpesan, ya, alimu aladakum bisibaha warimaya warukubil khail. Ya. Hendaknya ajari anak-anak kalian itu untuk berenang, ya, menunggang kuda, ya, memanah. Ya. Sesuatu nasihat yang tentu tidak bisa dibayangkan ya di tengah padang pasir yang jarang air, tetapi justru nasihatnya kepada sahabat itu agar anak-anaknya itu diajari itu semua. Ini kan sebuah style yang Bismillah, masya Allah, sudah contohkan pada kita. Ya. Jadi itu semua termasuk pada tipu nabawi. Ya. Bagaimana ya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk hidup sehat. Nah, karena menjadi tugas kita ya khusus sebagai dokter ini untuk membawakan nilai-nilai itu, ya terutama dimulai dari diri kita. Kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan, ya itu adalah proses-proses yang sunatullah, ya, dan pada dasarnya itu adalah ya Allah yang kemudian mentakdirkan ya seseorang itu sembuh. Ya. Bahwa sunatullahnya harus dilewati, iya, ya karena itu memang sunatullahnya. Ya, dan itu yang membuat kita semakin yakin ya betapa Allah teratur ya pada seluruh ciptaannya itu. Tidak ada satupun yang kemudian keluar dari sunatullah. Nah, semoga dalam kesempatan saum Ramadan kali ini ya kita semakin dapat mengamankan nilai-nilai yang mendasar ini dalam kehidupan kita ya, dan dalam hal ini kesempatan ini saya titip kepada adik-adik PPDS, mari kita warisi pusaka ilmu dari guru-guru kita ini dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Ya, jangan pernah konflik dengan para guru-guru kita. Ya, jangan pernah konflik dengan para senior kita. Jangan pernah konflik dengan sejawat kita. Bahkan pun jangan pernah konflik dengan pasien-pasien kita. Mereka semua itu diutus ya untuk memberikan sesuatu yang terbaik ya dalam kehidupan kita. Ya, tidak pernah bisa kita bayangkan ya kalau kemudian tidak ada pasien yang memungkinkan kita bisa melakukan itu. Tidak pernah bisa kita bayangkan bahwa tidak ada guru-guru yang kemudian mengajari kita untuk memiliki ilmu dan keterampilan itu. Oleh karena itu jangan pernah konflik ya, karena ya seorang yang pernah Rasulullah kabarkan menjadi ahli jannah ya, padahal orang itu masih sehat, bukan orang terkenal, ya, tapi ternyata ya, prestasinya ya, dia adalah seorang pribadi yang tidak pernah konflik dengan saudaranya, apalagi sesama muslim, yang tidak pernah buruk sangka. Nah, insya Allah pribadi seperti itu tentu tidak sederhana karena apa? Kalau dengan sesama makhluk saja, dengan sesama saudaranya saja, tidak pernah ada konflik, tidak pernah buruk sangka, apalagi kepada Allah. Tentu hatinya sangat bersih. Dia melihat segala sesuatunya yang dialami adalah karunia dan rahmat-rahmatnya Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Itu salah satu target dari puasa Ramadan itu, ya, menjadi syukur, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang bertakwa, hamba yang bersyukur, dan hamba yang senantiasa terbimbing. Ya.
Kita lihat di dalam Al-Baqarah. Ya. Bukan hanya bertakwa, tapi juga bersyukur. Dan ini Bismillah, Masya Allah, semakin intens syukur kita, maka Allah akan semakin memberinya lebih banyak dan lebih banyak. La'in syakartum la'azidannakum. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, matur nuwun sekali lagi kepada Dr. Mas, kepada para senior yang hadir dan ada di PPDS. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan banyak karunia di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa selesaikan ibadah ini dengan baik dan Allah membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullahu khairan Dr. Dwi Koryato untuk kultumnya yang sudah mengingatkan kembali kami PPDS ini yang sedang menjalani pendidikan. Mungkin telah tiba di penghujung acara untuk acara kultum sore. Untuk acara kali ini saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.